Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Roh penjaga alam bawah memandang Lin Tian dengan wajah penasaran, dan dia yakin kalau Lin Tian mengetahui sesuatu tentang orang yang bernama Ming Yun tersebut. Lin Tian tidak memperhatikan tatapan dari roh bodoh tersebut, karena dia masih menatap kuburan itu dengan kebingungan. Sebab, Bai Wutian sebelumnya pernah mengatakan tentang nama Ming Yun itu. Tapi dalam pikirannya, orang ini telah mati di saat berperang. Jadi bagaimana bisa ada kuburan dengan pedangnya di sini? Bukankah ini benar-benar sesuatu yang mencurigakan? Banyak pertanyaan yang mengisi seluruh otaknya itu. Tanpa disadari Lin Tian, suhu di sana mulai menjadi semakin dingin, dan ada hawa yang sedikit mencekam di sekitar puncak itu. Bahkan roh penjaga alam bawah tidak dapat merasakan sedikit pun perubahan yang terjadi tersebut. Nak, sepertinya kamu adalah pemimpin baru para dewa. Tidak kusangka, aku bisa melihat seorang pemuda berbakat sepertimu di saat terakhir dalam hidupku. Ucap seseorang. Suara tua dan juga penuh dengan kewibawaan terdengar di atas puncak tersebut. Lin Tian seketika menjadi waspada, dan mencoba memeriksa sekitarnya. Bahkan roh penjaga alam bawah juga mengeluarkan aura api neraka, dan bersiap juga untuk berubah ke wujud aslinya. Jangan takut nak, aku hanya orang tua yang ingin berbicara denganmu. Sudah ratusan, tidak, mungkin sudah ribuan juta tahun sejak ada yang datang ke sini, ucap suara itu. Perlahan-lahan puncak itu bergetar, dan Lin Tian seperti terisolasi di sebuah ruang yang aneh. Secara perlahan sosok berpakaian putih dan hitam muncul di depan Lin Tian. Dan secara tiba-tiba juga roh penjaga alam bawah menghilang di sisi Lin Tian, yang membuat dia baru ingat kalau sebelumnya ada roh penjaga alam bawah bersamanya. Sepertinya aku akan bebas untuk sementara waktu, ucap Lin Tian saat melihat tidak ada roh penjaga alam bawah atau Cerberus bersamanya. Lin Tian kembali menatap sosok berpakaian hitam dan putih di depannya itu dengan tatapan serius, dan terlihat wajah pria itu berumur sekitar 40 tahun, dan juga ada janggut serta kumis panjang di wajahnya tersebut. Tapi bagaimanapun juga, Lin Tian melihat pria parubaya ini cukup tampan. Dan apa yang membuat Lin Tian benar-benar kagum adalah, dua pasang sayap hitam dan putih yang ada di punggung pria parubaya tersebut. Apa yang ingin senior bicarakan denganku? Tanya Lin Tian dengan tenang. Hahaha, aku hanya ingin tahu siapa kamu. Dan kenapa aku merasakan kalau ada 3 ki yang berbeda ada di dalam tubuhmu. Dan juga, kenapa kamu memiliki tombak langit? Tanya senior itu yang langsung mengatakan tujuannya ingin berbicara dengan Lin Tian. Lin Tian kegat dengan ucapan senior tersebut. Dia memang memiliki 3 energi berbeda di dalam tubuhnya, yaitu energi kaisar, energi ruang, dan energi bumi. Lalu ada energi dewa penguasa, dan itu sudah umum di alam langit. Ditambah lagi dengan tombak langitnya, yang benar-benar membuat Lin Tian bingung. Jika tebakannya benar, maka maksud dari senior ini adalah tombak kaisarnya. Jangan terpana begitu, aku ini hanyalah sedikit sisa roh yang masih ada di dalam pedang ini. Dan di saat aku memperlihatkan wujudku ini padamu, maka ini tidak akan lama sebelum aku menghilang dari dunia ini, ucap senior tersebut yang sepertinya sudah menebak apa yang ada di pikiran Lin Tian. Maafkan kelancanganku senior, siapakah senior, dan kenapa senior dikuburkan di sini? Tanya Lin Tian. Aku adalah Ming Yun. Kalau tidak salah, aku juga dipanggil sebagai dewa takdir oleh orang-orang dulu semasa aku hidup, jawab Ming Yun dengan senyum lebar di wajahnya, ketika dia mengingat masa-masa saat dia masih hidup dulu. Apa? Senior bukannya sudah mati saat mengorbankan hidup senior, saat melawan dewa yang ingin menghancurkan dunia saat itu?
Tanya Lin Tian dengan bingung. Menghancurkan? Mati? Hahaha, dari siapa kamu tahu semua itu? Tanya senior Ming Yun. Lin Tian yang benar-benar bingung langsung menceritakan semua yang dikatakan oleh Bai Wutian kepadanya. Saat Ming Yun mendengarnya, wajah senior Ming Yun semakin serius, dan secara bertahap auranya menjadi semakin kuat. Tidak lama setelah itu, tatapan Ming Yun perlahan-lahan kembali tenang. Tapi hatinya ada rasa sakit dan rasa bersalah, yang benar-benar terlihat jelas di wajahnya. Bahkan Lin Tian juga tahu, kalau Ming Yun mengalami rasa sakit di hatinya setelah dia menceritakan semua kepadanya. Aku tidak menyangka, kalau orang itu masih hidup. Tapi aku juga bersyukur dia masih hidup, karena dengan begitu, aku bisa pergi dengan tenang, ucap Ming Yun dengan senyum indah di wajahnya, setelah memikirkan kalau hal itu tidaklah buruk baginya. Senior, apa yang terjadi di masa lalu, dan kenapa senior malah mati di sini? Tanya Lin Tian dengan serius. Oh, saat itu aku belum mati, namun tubuhku perlahan-lahan mulai menghilang di depan mata roh leluhur itu, dan malah kembali ke sini. Alasannya mungkin hanya karena aku adalah orang malas, dan juga bodoh yang percaya dengan takdir, jawab Ming Yun. Lalu, apakah kamu masih percaya takdir? Tanya Lin Tian dengan penasaran. Hahaha, tentu saja. Setelah aku berada di sini setiap hari, setiap minggu, setiap tahun, dan bahkan sampai ribuan juta tahun berikutnya, aku selalu memikirkan hal tersebut. Bahkan saat terciptanya alam dan dunia, aku selalu berpikir apakah takdir itu benar-benar tidak bisa diubah. Dan apakah kamu tahu apa yang aku dapatkan? Tanya senior Ming Yun. Lin Tian menggelengkan kepalanya, itu pertanda bahwa dia tidak tahu apa yang didapat oleh Ming Yun. Ming Yun tersenyum saat melihat Lin Tian yang tidak tahu apa-apa, tapi penuh rasa penasaran. Dulu dia sama seperti Lin Tian yang terlihat muda, dan juga bersemangat ingin melawan takdirnya. Namun sayangnya, dia tidak dapat mengubah takdir yang ada padanya dan mati di sini. Aku percaya kalau takdir itu bisa diubah, asalkan selama orang itu berjuang dan bekerja keras dalam impian mereka, lanjut Ming Yun sambil menatap Lin Tian. Apakah hanya itu saja? Tanya Lin Tian dengs heran sambil menatap Ming Yun. Iya, hanya itu saja. Takdir adalah sesuatu yang telah ada sejak kita lahir. Tapi jika kita bekerja keras dan terus berjuang, maka itu sangat mungkin untuk mengubah takdir, jelas Ming Yun. Lin Tian sedikit tersenyum saat memandang Ming Yun, dan perlahan-lahan dia tertawa di sana tanpa sebab yang jelas. Melihat Lin Tian tertawa, ini membuat Ming Yun merasa agak aneh, dan tidak mengerti dengan sikap Lin Tian saat ini. Maaf senior, aku tertawa lepas. Sebenarnya aku tertawa karena ucapanmu yang terlihat murahan bagiku, ucap Lin Tian. Apa maksudmu nak? Tanya Ming Yun yang terlihat tidak marah meskipun dihina oleh Lin Tian. Lin Tian segera menjelaskan, kalau sebenarnya memang takdir kita telah ditetapkan. Tapi itu bukan berarti takdir itu dapat diubah dengan kerja keras. Sebenarnya setiap makhluk hidup bisa memilih takdir mereka sendiri. Contohnya seperti ingin menjadi jahat atau menjadi baik, lalu menjadi pecundang atau menjadi jenius. Semua itu bukanlah tergantung kerja keras kita, meskipun itu termasuk, tapi sebenarnya hati kitalah yang harus menentukan kemana arah dan tujuan yang kita inginkan. Selama kita telah memiliki tujuan, maka apapun halangannya, pasti tidak akan menjadi masalah. Hahaha, Ming Yun tertawa setelah mendengar penjelasan Lin Tian. Itu memang benar, ucapan Lin Tian yang mengatakan kalau takdir seseorang itu hanya diri mereka sendirilah yang memilih. Ingin menjadi jahat atau baik, itu tergantung hati mereka masing-masing. Wajah Ming Yun terlihat agak segar setelah mendengar penjelasan Lin Tian.
Dia menatap Lin Tian dengan penuh rasa pujian, karena bagaimanapun juga, pemuda yang terlihat sangat muda ini benar-benar berpikir sangat dalam tentang takdir, yang selama ini dia cari kebenarannya. Nak, apakah kamu ingin menguasai elemen ruang dan waktu? Tanya Ming Yun kepada Lin Tian. Ruang dan waktu, ucap Lin Tian dengan serius. Kedua elemen ini adalah elemen yang belum pernah ada orang yang menguasai. Bahkan jika itu Bai Wutian, dia pasti memiliki setidaknya hal yang berbeda dari Ming Yun. Tapi menguasai elemen ruang dan waktu juga, itu pasti membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan Lin Tian saat ini, dia harus segera kembali ke alam langit secepat mungkin. Tenang saja, tidak sulit kok untuk berlatih di sini. Karena waktu di sini berbeda jauh dengan seluruh dunia dan alam langit sekalipun. Ucap Ming Yun yang mengerti pikiran Lin Tian. Lin Tian yang mendengar hal itu pun akhirnya mengangguk setuju, dan sejak hari itulah Lin Tian berlatih di sana bersama dengan Ming Yun. Di saat dia berlatih, Ming Yun menyuruhnya untuk merasakan energi ruang yang ada di sini. Karena ruang di sini berbeda dengan ruang di tempat lainnya, bahkan juga bercampur dengan energi waktu yang membuat perbedaan jauh dengan dunia luar. Di dalam ruang kosong itu, Lin Tian telah berlatih lebih dari puluhan tahun. Dan selama itu juga, energi ruang yang ada di sana sudah mulai bisa dikendalikan olehnya. Apalagi dia juga mendapatkan beberapa teknik ruang seperti pukulan ruang, pedang ruang dan pembalikan waktu. Teknik waktu yang dicapai Lin Tian dapat membuat dia mengontrol aliran waktu dengan mudah, tapi Ming Yun melarangnya untuk mengubah apa yang telah terjadi dalam waktu yang lama. Contohnya seperti mengubah hidup dan mati seseorang yang berada di masa lalu, atau mengubah takdir seseorang yang berada di masa lalu. Anak ini benar-benar luar biasa. Dengan 4 energi di dalam tubuhnya, maka kemungkinannya dia akan mencapai tingkat itu. Dan mungkin bencana yang terjadi ke depannya bisa dihentikan, ucap Ming Yun. Setelah beberapa tahun berlalu di sana, akhirnya Lin Tian membuka matanya. Dan di keningnya ada lingkaran kecil berwarna hitam dan putih. Tanda di keningnya itu, adalah tanda yang menunjukkan bahwa dia telah menguasai hukum ruang dan waktu. Dan sekarang Lin Tian bisa disebut sebagai dewa takdir yang baru. Sudah waktunya untukmu melihat masa lalu, di mana para dewa yang sesungguhnya hidup, dan kenapa di masa itu bisa hancur lebur. Ucap Ming Yun. Apakah aku harus melihatnya? Tanya Lin Tian dengan serius. Ayo mulai, ucap Ming Yun. Lalu tanpa menunggu jawaban dari Lin Tian, dia dengan paksa membalikan waktu ke zaman di mana dia masih hidup dulu. Zaman itu adalah zaman di mana permulaan hancurnya dunia itu, dan zaman di mana perang besar terjadi selama ini. Perlahan-lahan Lin Tian mulai merasa pusing, dan dia akhirnya tidak sadarkan diri. Sedangkan setelah Lin Tian tidak sadarkan diri, suasana di tempat itu berubah menjadi jalanan menuju sebuah kota. Tepat saat Lin Tian terbaring di sana, sebuah kereta melewati dirinya. Tapi tidak ada yang peduli dengan Lin Tian yang tidak sadarkan diri itu. Berhenti! Teriak seorang prajurit yang menunggangi kuda. Di belakangnya ada kereta mewah yang dijaga ketat oleh banyak prajurit berkuda, dan juga dipersenjatai dengan tombak. Pria itu turun dari keretanya, dan mencoba untuk membangunkan Lin Tian yang tidak sadarkan diri itu. Tapi bagaimanapun juga dia membangunkannya, tapi tetap saja Lin Tian tidak sadarkan diri. Akhirnya suara dari dalam kereta membuat prajurit pria itu mengangkat Lin Tian, dan kemudian meletakkannya di dalam kereta mewah itu. Kapten, apakah tidak masalah jika kita membawa pria itu? Aku takut dia akan menyakiti tuan kita, ucap seseorang prajurit yang berat di sampingnya. Tidak masalah, tuan kita juga adalah orang yang kuat. Aku juga telah memeriksa pemuda itu, kalau dia hanya penduduk biasa.
Jadi tidak akan ada masalah jika membawa dia bersama kita, jawab kapten prajurit itu. Mendengar perkataan kaptennya, prajurit tersebut tidak lagi protes dan kembali ke posisinya. Kereta itu lalu berjalan menuju pintu kota yang cukup besar. Dan setelah memperlihatkan lencana kepada para penjaga gerbang, mereka dibiarkan masuk dengan mudah. "Kapan kita kembali ke istana?" tanya seorang wanita muda yang ada di dalam kereta mewah itu. "Bersabarlah, karena setelah melewati kota ini, kita akan kembali pulang dan kamu bisa bermain sepuasnya setelah kita kembali nanti," jawab wanita yang wajahnya tertutup oleh cadar. Meskipun begitu, suaranya terdengar lembut, matanya yang berwarna hitam, dan ditambah dengan tubuhnya yang terlihat sempurna. Bagi para wanita, itu sudah merupakan daya tarik luar biasa bagi para pria saat melihatnya. "Ah, Permaisuri, kamu keluar secara sembunyi-sembunyi sekarang hanya untuk melihat keadaan negeri kita, itu agar dapat mengetahui sifat kaum bangsawan di negeri kita. Tapi kenapa kamu malah membantu membawa pria yang entah dari mana asalnya ini?" tanya wanita itu lagi kepada sang permaisuri. "Hunhu, kamu adalah seorang jenderal wanita terkuat di kekaisaranku. Tapi kenapa sikapmu seperti anak kecil di depanku? Di mana jenderal tombak es yang dikenal sangat dingin itu?" tanya wanita yang dipanggil permaisuri itu. "Ah, aku tidak ingin mendengarnya dari kakak. Lagi pula, negeri kita sudah menjadi yang terkuat dari kekaisaraan dan kerajaan lainnya. Bahkan sekte besar pun tidak sebanding dengan kita. Kenapa juga kita harus memeriksa kota seperti ini?" jawab wanita yang bernama Hunhu. Sebenarnya mereka berdua adalah dua saudari sedarah, dan memiliki orang tua yang sama. Tapi usia mereka berbeda beberapa tahun, dan itu yang membuat sang permaisuri menjadi kakak tertua bagi Hunhu. "Meskipun negeri kita yang terkuat dari negeri lain, tapi tetap saja masih tidak sebanding dengan 8 dewa-dewi. Dan kamu juga harus tahu, semakin besar dan kuat sebuah negara, maka semakin banyak tikus-tikus nakal yang muncul," jawab permaisuri sambil menghela nafas. "Semakin besar negeri mereka, dan semakin kuat juga negeri mereka, maka semakin banyak juga masalah yang berasal dari dalam negeri mereka sendiri. Kadang-kadang juga karena para bangsawan yang merasa kalau negeri mereka sudah sangat kuat, maka mereka dapat dengan bebas melakukan apapun terhadap negara, maupun negeri yang lebih lemah dari mereka." "Apakah benar begitu?" tanya Hunhu dengan wajah penasaran. "Plak, aduh kakak, kenapa kamu memukulku?" tanya Hunhu. "Kamu ini, jangan berpura-pura bodoh di depan kakak. Harusnya kamu juga tahu meskipun kakak tidak memberitahumu," ucap permaisuri dengan marah sambil memandangi adiknya itu. "Hah, aku ini hanya wanita yang lembut dan penuh perhatian kak, mana mungkin aku tahu hal seperti itu," jawab Hunhu yang terlihat agak malas menjawab hal itu. Mendengus. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.